إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada acara atau konten di channel Geraha Mu'alaf bersama saya Donitan. Pada malam hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu ya yang insya Allah mudah-mudahan menguatkan iman dan akidah kita semua ya, amin. Nah, siapa nanti tamu kita? Sebelumnya saya ingin memberikan pesan bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin berpartisipasi dalam menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin juga yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, tanpa panjang waktu lagi, saya akan segera menyapa tamu kita pada malam hari ini, yaitu Steffi ya. Assalamualaikum Steffi. Waalaikumsalam. Kok kecil amat suaranya? Waalaikumsalam, Ko. Tadi galak tadi. Steffi ini adalah seorang, masih boleh dibilang mu'alaf lah ya, masih baru ya. Masih belajar kan ya? Iya dong. Oke. Ada kesulitan? Lumayan ya, nggak gampang ya. Ini berarti udah puasa nih ya? Udah. Oke, nah jadi berarti hari kedua ya puasa ya? Gimana? Udah bolong? Enggak lah, belum. Baru Kirain udah bolong. Baru hari kedua. Baru 2 ya? Hari kedua ya. Oke, buat para pemirsa ya, mungkin yang belum kenal dengan Steffi. Steffi itu waktu bulan Desember, kalau nggak salah waktu itu menghubungi saya ya. Ya, lewat Instagram DM. Nah, terus datang ke tempat kediaman saya, ke kantor sekretariat Geraha Mu'alaf. Nah. Waktu itu mau ngapain ya ceritanya? Ngobrol ya? Ngobrol ya. Ngobrolin apa, ingat nggak waktu itu? Ya, tentang... Hah? Apa? Iya, bukan banget ya? Ya nggak apa-apa, bukan aja. Orang kita mau di sini mau ngobrol kok. Ya, ingat nggak waktu itu yang kita omongin apa? Gitu loh. Soal agama. Waktu terus itu Islam itu apa, gimana. Iya. Koko juga jelasin. Iya. Makin kecil suaranya bener. Enggak. Grogi kayaknya nih. Enggak. Glenn, ada lu grogi kayaknya nih Glenn. Waduh. Enggak. Santai aja. Enggak. Jadi waktu itu kita ngobrolin itu ya. Steffi waktu itu kayak semacam lagi di persimpangan jalan ya? Ah ya. Bener. Di persimpangan dilema. Di persimpangan, lagu itu ya. Ini lagi di bawah, ini lampu merah maksudnya persimpangan jalan. Itu makanya dilema atau jalan atau apa ya. Nah, terus waktu itu Steffi kan pengen tahu Islam gimana gitu ya. Steffi kan latar belakangnya dari Kristen. Ya, keluarga. Oh, keluarga, semua. Steffi sendiri ikut dong? Ya ikut. Waktu itu ikut ya. Ikut. Nah, terus waktu itu Steffi juga cerita soal papa ya. Papa apa bokap nih ngomongnya? Ya sama sih, papa bokap kan sama. Enakan mana nih bahasanya? Papa. Oh, papa. Manggilnya papa. Ya. Steffi waktu itu cerita papanya itu adalah seorang nggak ke gereja tapi giat banget belajar Bible gitu ya. Yes. Bisa nggak ceritain? Dari muda. Bisa nggak ceritain gimana tuh? Dari muda sih emang dia tuh belajar Alkitab yang benar-benar ini banget ya. Terus dia juga melihara Sabat. Jadi benar-benar yang dari Jumat. Ikut hari Sabat berarti? Iya. Jadi Jumat maghrib misalnya nih, matahari terbenam lah ya. Matahari terbenam itu benar-benar dia berdoa sama Tuhannya. Berdoa terus yang benar-benar baca Alkitab, benar-benar dari malam itu sampai Sabtu matahari terbenam lagi.
baru itu sahabatnya selesai. Jadi istilah dari kata. Jumat maghrib Heeh, sampai Sabtu maghrib yap, ya? itu Itu dia nggak ngapa-ngapain? benar-benar bukan nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar kayak dia di rumah kayak khusyuk ya kalau kita bilangnya ya, khusyuk sama Tuhannya gitu. Nyepi gitu ya? Ya bisa dibilang enggak juga sih kayaknya. Oh, enggak juga. Heeh. Oh, tapi maksudnya nggak kemana-mana, nggak keluar rumah gitu nggak? Sebisa mungkin nggak keluar. Terus Jadi, baca Alkitab aja udah. baca Alkitab. Terus waktu itu Steffi kan cerita, Papa nulis buku ya? Tapi buku catatan maksudnya ya? Iya, dia tuh ngerangkum sih lebih tepatnya. Jadi baca Alkitab ini atau buku-buku tentang sejarah ini segala macam. Jadi ntar dia rangkum, ya dia iniin sendiri gitu. Nah, terus Steffi waktu itu cerita, terus Steffi nanya-nanya soal Islam gitu kan ya? Saya jelasin. Terus waktu itu setelah ngobrol kira-kira 1 jam ya? Iya, 1 jam lebih kayaknya. Jam lebih. Sejam Oke. lebih. Alhamdulillah setelah ngobrol sejam lebih itu syahadat. Langsung bersyahadat ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi aku memang kalau aku relate ya, dari aku SMP. Dari aku SMP tuh aku justru masuknya ke sekolah Islam. Oh gitu? Yayasan Islam ya. Sebenarnya 90% itu Muslim semua. Yang Kristen tuh bisa hitung jari lah istilah kata. Oh gitu. Di mana itu? Ada di Jakarta juga. Oh di Jakarta. Kalau asli, Steffi aslinya dari mana? Orang tua asli dari mana? Aku lahir di Bekasi sebenarnya. Oh lahir Bekasi. Lahir Bekasi. Orang tua besar di Jakarta. Orang tua Ambon. Orang tua Ambon. Papa mama Ambon. Iya, papa mama Ambon. Jadi keluarga besar Ambon gitu ya? Iya. Gitu Oke. Kalau marganya nggak usah disebutin ya? Nggak usah lah ya. Oke. Sebutin nggak ya? Nggak boleh ah. Nggak boleh. Kode etik jurnalistik. Nah. Nah terus waktu itu kan pas mau syahadat saya ingat Steffi tuh gemeteran tuh. Waktu wudhu ya? Itu yang benar-benar kayak, enggak, pertama kali aku mau wudhu. Nah, karena memang aku kan bilang dari SMP itu aku memang masuk ke sekolah Islam yang benar-benar aku SD pun memang banyak mayoritas Muslim ya. Terus aku lihat di SMP itu benar-benar, dan aku juga OSIS di situ. Jadi lebih nyaman ngurusin acara Muslim kayak bukber, Idul Fitri, kayak kurban apa segala macam tuh kayak lebih enak. Sedangkan kalau yang Kristen kok aku kayak gimana gitu, karena kan memang basicnya dari kecil aku nggak ke gereja, jarang. Loh, terus? Nah jadi. Tapi Kristen? Iya Kristen. Kristen tapi jarang gereja? Karena bokap tahu gereja tuh nggak benar. Istilah kata ya, maaf. Waduh. Terlalu frontal ya. Jangan gitu dah. Enggak. Ya itu kan pandangan papa lah ya. Tapi pendapat ya. Tapi maksudnya kenapa? Maksudnya papa jadi nggak gereja papa? Enggak mau gereja. Tapi papa ngaku sebagai seorang Kristen? Iya. Belajar Bible? Malah banyak catatannya gitu ya? Iya, rangkumannya juga banyak. Oh. Nah terus tadi yang wudhu gimana ceritanya, kok bisa gemeteran kenapa? Iya kan maksud aku waktu aku dari SMP aja aku ngeliatin orang wudhu yang gimana, wah mereka tuh kayaknya kalau mau ke Tuhannya tuh benar-benar yang ini ya gitu loh, khusyuk ya, benar-benar yang ya ibarat kata kalau bokap sendiri bilang juga, lu mau ngadep Tuhan lu, tapi kok lu nggak ada apa gitu loh, rapi kek atau bersih kek gitu loh. Terus? Ya jadi benar-benar pertama kali aku mau wudhu tuh benar-benar apa ya, jantung mau copot. Kenapa tuh jantung mau copot? Nggak tahu, jantung mau copot, berdebar banget sampai si Suci ya. Suci ngajarin aku tuh sampai yang ikutan gitu kan, sampai yang dia juga kagok. Iya, maksudnya dia ngeliat aku dak-dikduk tuh benar-benar jadi ikutan kagok, dianya ngajarin aku kan. Yang dirasain apa gitu, kok bisa dak-dikduk? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kayak berdebar banget ya pokoknya. Nah tapi yang lucunya sesudah aku wudhu itu bener-bener seger, lega, nggak ngerti. Malah tenang? Iya. Oh orang waktu syahadat malah lancar banget ya? Iya. Enggak, karena aku sebelumnya sering nontonin dan tahu gitu loh. Kalau syahadat tuh gini, gitu. Bahkan nontonin sambil ngikutin gitu-gitu. Waktu syahadat tenang, lancar. Waktu wudhu malah gemeteran, grogi gitu ya? Pertama kali mau wudhu. Oh pertama kali mau wudhu. Itu ragu-ragu atau gimana? Bukan apa ragu-ragu. takut atau gimana? Duh, gimana ya gitu ya. Jelasinnya bingung ya. Ya, tapi alhamdulillah kayak ya. Excited lah. Oke, tapi alhamdulillah ya. Terus setelah syahadat ada rasa gimana? Lega. Leganya kenapa? Nggak tahu. Kayak ada alam bawah sadar tersendiri yang ngomong,
lega gitu, udah gitu Oh doang sih. gitu. Heeh. Artinya dalam arti leganya tuh lega gimana? Lega Kayak yang positif ya, bukan yang lepas dari kungkungan atau bagaimana? lepas dari kegalauan gue bingung selama ini. Oh gitu. Ah, iya. Bingungnya tuh bingung apa sebenarnya? Ya karena gue bingung, gue Kristen tapi gue gak ke gereja. Loh, tapi percayanya percaya siapa Percaya waktu itu? Tuhan, Terus percaya Yesus Tuhan bukan? Yesus bukan Tuhan bagi gue. Waktu itu? Nabi. Iya waktu itu. Ya Waktu itu percaya Yesus bukan Tuhan. enggak, setelah gue pelajarin ya, dan kita juga Oh, debat oke. kan, Oke, memang oke. benar Yesus itu sebenarnya Nabi. Oke, jadi waktu itu kita juga pernah melihat beberapa ayat lah ya, Hmm. bahwa Karena Yesus itu sebenarnya manusia kan. iya, ya Kristen juga ngaku bahwa Yesus Iya, juga iya. manusia. Tapi banyakan orang Kristen ngakunya Tuhan ya. Ya artinya gini, kan mereka juga Gila, gue punya, frontal banget. enggak artinya gini, mereka punya konsili juga Hmm. yang bilang bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Iya, yang mana benar. Bahkan ada konsili lagi bilang Yesus tuh punya satu kehendak apa dua kehendak. Gitu. Terus gimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Itu konsili-konsilinya ada. Oh ya. Nah, tapi waktu itu maksud saya gini, kok Stevie kok bingung waktu itu? Kok bisa yakin bahwa Yesus itu nabi gitu, bukan Tuhan gitu? Kenapa? Apa nggak pernah? Mungkin gara-gara jarang ke gereja mungkin? Enggak juga. Nggak juga. Terus yakinnya Yesus bukan Tuhan apa? Kenapa? Dia manusia, ada benernya dia manusia. Kok lu nyembah Tuhan? Ya lu nyembah Tuhan yang satu dong, Allah dong. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan yang satu itu jadi manusia gitu maksudnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak. Pernah ngobrol sama Papa gitu? Papa juga lebih ininya ke Tuhan. Nah, saya penasaran nih. Nggak terlalu ini Yesus ya. Gitu. Tahu nggak Stevie, papanya tuh waktu itu percaya Yesus Tuhan apa enggak? Sering ngobrol nggak? Percaya juga deh kayaknya. Percaya juga? Oh, tapi dia nggak mau gereja? Nggak mau gereja. Gitu ya? Orang pendeta debat sama bokap gue aja kalah. Serius? Serius. Jadi bokap itu sering debat sama pendeta? Iya. Pendetanya kalah? Kalah. Dalam rangka apa itu mereka debat itu maksudnya? Ya mengenai, pokoknya kayak misalnya ngobrol sama pendeta nih, ya sok-soklah mereka menunjukkan keahlian mereka ya, karena mungkin sekolah pendeta dan segala macam. Cuma pas debat sama bokap gue malah kalah. Gitu? Iya. Jadi bokap lebih nguasain Bible gitu? Yes. Oh. Jadi kayak sebutin ayat A, bokap gue coba bilangnya, coba buka yang B, coba buka lagi C, balik gak ke A, coba balik lagi ke C. Gitu-gitu dia. Oh gitu? Sampai dibilang komputer. Wih. Otaknya. Berarti bokap itu memang meneliti Bible bener ya? Nah, beberapa waktu setelah Stevie bersahadat, saya main ke rumah kan ya? Saya main ke rumah Stevie ya. Ketemu sama nyokap, gitu kan. Nyokap kan memang masih Kristen. Sampai sekarang nih nyokap belum tahu nih? Belum. Kok tega sih? Belum siap akunya. Oh, Stevie-nya belum siap? Akunya belum siap. Bukan takut nyokapnya belum siap gitu? Enggak. Oh, enggak. Ini nggak pakai masker nih? Nggak pakai masker? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau nyokap nonton Koko gimana? sendiri nggak pakai masker? Bukan, maksudnya kalau nyokap nonton gimana? Nggak apa-apa lah. Nggak, dia paling nggak nonton. Oh, nonton. Oke ya, gue udah nawarin lo ya. Oh, jadi waktu sampai sekarang nih nyokap belum tahu? Belum. Stevie ya? Kasih tahu lah. Terus kapan? Iya, ntar dikasih tahu. Terus kapan mau kasih tahu? Ntar dikasih tahu. Kalau udah nikah? Kalau udah nikah? Enggak lah. Oh, enggak lah. Ya, tapi waktu itu pas saya main ke rumah Stevie, sengaja kan ya waktu itu kita ngobrol sama nyokap ya. Nah, tujuan saya waktu itu ke rumah Stevie karena Stevie bilang bahwa pengen ngasih lihat gitu ya. Ya, ada buku. Alkitab Papa, ya. sama Holy Bible Papa yang kuno. Yang kuno Inggris. Ya, sama ada buku catatan dari Papa gitu ya. Nah, saya penasaran. Sebenarnya ada lagi kok. Cuma waktu itu diminta saudara itu kan majelis gereja. Mungkin mau naik jabatan jadi dia pinjam buku bokap. Oh gitu. Buku catatan atau buku itu cetakan? Banyak banget, rangkumannya lebih banyak. Waduh. Makanya aku sempet emosi sama nyokap. Kenapa mama kasih gitu. Karena ya kalau dia pelajarin apa segala macam ya dia bisa jadi pendeta kali. Oh gitu. Itu tulisan bokap? Iya, semuanya? Tulisan tangan bokap semua. Wow. Sebenarnya kalau mau dikumpulin banyak bukunya. Banyak. Berarti telat dong? Iya, telat kok. Kita datang waktu itu ya? Iya. Tapi alhamdulillah ya. Waktu itu saya dapat buku. Setidaknya ada lah ya satu. Ya, paling nggak ada satu buku nih lah. Ini buku tulis biasa yang penuh dengan tulisan. Oretnya banyak ya? Saya cukup
terkesan juga dengan tulisan-tulisan papanya Steffi loh. Papanya, ini kemana sih? Atas ya? Oh, kita udah canggih sekarang, ada kamera di atas, jadi nggak usah nutupin. Iya. Totalitas ya, tanpa batas ya. Totalitas. Totalitas. Nih ya, kita dulu. Ini bukunya papanya Steffi nih, lihat nih. Ya. Sampai nulis Yehuda sekian orang. Simeon sekian orang, 7.100 orang. Sampai Lewi. peta Alkitabnya ngerti dia. Nah, ini adalah nama-nama daripada anak-anak dari Yakub ya, atau yang disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Tuh lihat tuh. Disebutin semuanya ada berapa ribu nih, total 336.100. Saya aja malah nggak pernah ngitung. Itu bener. Terus sampai ditulisnya satu-satu, coba lihat. Nah, terus ada lagi yang namanya silsilah anak manusia, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Jadi kalau gue dibilang, aku dari kecil agama Kristen tuh 9,8. Oh gitu, di rapot, nyontek. Enggak. Bokap kan ngajarin gue di rumah. Oh, bokap yang ngajarin. Ya. Oh, keren. Keren ya. Ini lihat nih ya. Buku-bukunya semua nih. Oh, ini saya baca gini nih. 7 Day Baptized. Ini berarti bokap Advent ya? Enggak, sebenarnya gini. Waktu itu kan emang ada salah satu keluarga yang ngajakin, yuk ini kalian kan melihara Sabat, kenapa nggak masuk ke Advent aja? Nah, bokap tuh yang nggak mau langsung masuk gitu kan. Dia tuh memang tipe peneliti banget kan. Jadi ya udah mama aja yang ikut gereja sana gitu kan. Jadi nyokap yang dibiarin ke sono, mama mau baptis terserah apa segala macem. Yang penting mereka kasih buku-bukunya ke papa. Oh, jadi gitu. papa dapat buku-bukunya, papa pelajarin. Kalau memang nggak benar juga, saya nggak mau masuk baptis di Advent. Loh, tapi dari muda bokap itu udah ikut melihara gereja? Sabat tapi dari dia muda. Dari muda? Oh ya, berarti udah memang. Hari Sabtu ya, bukan Iya, Minggu. iya. Berarti maksudnya udah ada jiwa Advent dong. Kalau iya, tapi bukan berarti dia mau terdaftar di gereja Advent. Karena dia teliti lagi, nggak mau. Karena ada salah apa segala macam gitu. Nggak pernah cerita salahnya apa gitu? Yang Ellen G. White gitu. Ellen G. White. Ini nggak apa-apa nih, seprontal ini gue. Tuh, kalau Ellen G. White mah nggak apa-apa, dia kan pendiri Advent ya. Iya, maksudnya ya dia udah teliti lah buku-bukunya segala macamnya. Pada akhirnya nggak mau dibaptis di sana. Nggak mau terdaftar di Advent. Jadi waktu papa meninggal? Papa meninggal kebetulan di Ambon. Iya, terus dikubur dengan cara apa? Ya Kristen. Kristen apa nggak tahu? Kristennya Protestan gereja apa? Kali ya? Enggak ada gereja gimana. Ya nggak tahu deh gue di situ. Pokoknya di Ambon lah. Oh gitu. Nggak yang terlalu gereja ini banget, enggak. Iya, dari keluarga sih dikuburnya. Wah, sebenarnya tuh. Makanya kalau ada tuh mungkin debat sama Kodondi nih. Nggak debat lah, diskusi lah. Ya, karena saya seneng banget nih ngeliat catatannya papanya Steffi. Diskusi tuh dia seneng, bahkan bisa begadang. Iya. Keren loh, ini bener loh. Ini semua silsilah komplit tuh. Komplit. Bener. Ini lihat nih, coba lihat. Karena jenius juga otaknya sih. Iya. Jidatnya jidat profesor lagi. Tuh lihat tuh, ditulisin Bani Jafet, siapa? Gomer, Magog, Madal, segala macam. Bani Gomer, Bani Jawan. Gua aja nggak pernah nulis beginian. Bani Kus. Ini anak Ham tuh. Kus, Meram, Put, Kanaan. Jadi dia tuh benar-benar sayang banget sama Tuhannya lah. Lihat nih. Sampai dari gua kecil aja diomongin, gue lebih sayang Tuhan daripada lu sama mama. Oh gitu. Saking sayangnya sama Tuhan. Iya, iya. Oh alah, sayang banget. Papa meninggal tahun berapa? 2019. Oh 19, belum lama ya padahal. Belum lama. Sayang ya, nggak ketemu ya. Wih, kalau ketemu seru kali itu. Seru bisa banget. 2 hari 2 malam kali itu nggak pulang. 3 hari kali ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang Steffi udah seorang muslimah ya. Sudah memantapkan diri. Jadi alhamdulillah juga sudah belajar ya, sudah belajar Islam. Sudah belajar sholat kan ya? Udah bisa sholat kan berarti kan? Udah lancar kan? Alhamdulillah. Masih baca nggak? Hah? Masih baca? Jujur masih baca gue. Masih baca. Jujur gue masih baca. Nggak apa-apa masih baca. Tapi jangan lama-lama dong. Kan tiap hari, sehari kan 5 kali sholat harusnya cepet ya. Atau mungkin ini kali, ngapalinnya susah atau gimana? Karena bahasa Arab gitu nggak? Iya sih. Mungkin ya, nggak terbiasa. Tapi kata dulu sekolah Islam. Iya, tapi kan gue nggak ngikutin.
Cuma Oh, lihat nggak ikutin doang. pelajarannya. Enggak. Oh, oke. Ya, ya. Nah, sekarang kita sedikit banyak buka-buka buku bokap ya. Nggak apa-apa ya. Ini buat menggambarkan bahwa ternyata seorang Kristen juga ada yang memang benar-benar meneliti ya Bible-nya, tapi sayangnya dia nggak ke gereja gitu. Nggak mau. Jadi dia nggak percaya gerejanya. Boya otak pendeta aja bisa dijengkalin dia kok. Gitu ya. Jahat loh gue ngomongnya. Tapi itu Serius? Serius. Terus Serius. pendeta-pendetanya jadi pada nggak Sampai berani ada ketemu yang dong? sampai ada sekolah sahabat tuh kan selalu sharing Alkitab segala macam. Tuh kalau bokap datang tuh udah seneng mereka. Malah bokap yang ngajarin? Iya, malah iya. Serius? Serius. Sampai kayak gitu deh. Enggak, bokap memang pernah belajar, pernah sekolah Alkitab atau gimana? Kayaknya sih waktu mudanya ya, gue nggak terlalu ini banget sih. Oh. Nggak terlalu ingat. Ya. Keren ya sebenarnya, bener loh. Saya ngelihat sekilas, di sini ada keturunan-keturunannya ditulis semua nih ya. Tuh, keturunan Ibrahim. Ibrahim beranaknya maksudnya memperanakan lah ya. Ismail, Ishak. Ismail beranak tuh. Nebayot, Kedar segala macam. Ishak beranak, Esau, Yakub, Israel. Maka Bani Esaf. Ini apa nih? Utulah apa itulah? Itulah Elifas tuh. Komplit bener. Saya malah nggak nulis-nulis yang beginian loh. Makanya ini salah satu bukunya. Ada lagi. Ada lagi ya? Iya. Wah sayang ya. Keren loh. Ini yang silsilah semua. Ya Alkitabnya aja dia beda kok. Iya. Nanti kita lihat ya. Kemarin saya juga akhirnya sebenarnya siapa sih Steffi cuma mau minjemin buku ini. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok malah mamanya kok malah suruh ngasih aja ya. Ya. Jadi bukan ya kriminal loh ya. Pak iniin aja karena mama kan nggak yang terlalu paham juga gitu karena kan dia terbiasa diajarin bokap gitu. Iya. Ini mah udah kayak tafsir ini. Bener nih. Daniel ditulis semua. Coba kamera atas coba. Nih, ditulis semua tuh. Nebukadnezar, Raja Babil datang menyerang serta mengepung Yerusalem pada tahun ke-8 pada pemerintahan Yoyakin. Saya penasaran nanti ke belakang-belakang tulisannya seperti apa nih. Hakim-hakim, Yehuda, Benyamin, Manase, tuh, Efraim, Zebulon, Aser, Naftali, dan bangsa Israel ini beribadat kepada Tuhan selagi umur hidup Yusak dan umur hidup segala tua-tua yang kemudian daripada Yusak itu yang telah melihat segala perkara ajaib. Dicatat ini ayat-ayatnya. Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Yeskia. Yesaya 1:1. Nah, ini berarti dia beneran. Saya dulu pernah debat sama pendeta. Saya tanya, pendeta Yesaya itu hidup pada zaman siapa gitu. Nggak bisa jawab. Ini bokap nulis nih, Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Yeskia. Kan makanya gue bilang. Berarti kalau pendeta tuh debat sama bokap, kalah lewat semuanya. Kali ya? Ada beberapa teman bokap yang memang dasarnya pendeta. Nah, terus? Ya sering debat kok. Kalah. Gitu, di rumah? Enggak di rumah, lagi ketemu misalnya ada urusan apa segala macam gitu. Tetap aja kalah. Gitu ya? Keren loh bener nih. Lihat nih. Coba, mana kamera? Udah. Apa nih? Mammon, Man of God, Aziz Allah, 1 Samuel, Antiochus Epiphanes. Ini semua nih. Lihat nih, tahun-tahunnya ditulis semua tuh. Sampai ke Nebukadnezar tuh. Raja Babil. Tuh ya. Tuh. Bentar. Ini dijauhin dikit. Tuh, lihat. Kerajaan Israel, Raja Saul, Raja Daud, Raja Sulaiman. Israel ibu kota Samaria, Yehuda ibu kota Yerusalem. Ini waktu kerajaan Israel terpecah menjadi 2 nih. Raja-rajanya ditulis semua tuh. Gila nih mah bener nih. Hah? Lihat tuh, ditulis semua tuh, lihat tuh nama-nama rajanya. Keren loh, ini bener loh. Ini sih udah gua scan ini.
Iya, Ini udah gua scan. Gak apa-apa kan? nggak apa-apa. Nah, ini udah gua scan, cuman ini sengaja kita tunjukkan ke pemirsa nih ya. Ada seorang peneliti Bible, tapi nggak ke gereja. Mm-mm. Karena tahu Ya. selak-beluk gereja asal-usulnya baik buruknya itu deh, gitu deh. Lihat nih, nama-nama bulan bagi bangsa Israel tuh, sampai ditulis semua. Ini bahwa inilah silsilah Yesus. Ah, ini silsilah Yesus nih. Ini baru menarik nih. Aduh, Ini iya, soalnya iya. baru kita kemarin bahas sama Pak Ali nih. Hah? Ada. Ini lihat, inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Lukas 3, 23 sampai 38. Nah, ini ngambil dari yang Lukas. Berarti nanti mudah-mudahan ada yang Matius nih. Tuh, sampai ke sini. Nih, sampai ditulis, setelah Yoyakim Raja Yehuda maka diangkat akan Yoyakim bin Yoyakim Elyakim raja akan orang Yehuda tuh, sampai ditulis ayat-ayatnya. Nah, yang ini Matius tuh. Matius 1 sampai 17. Hah? Enggak, dia mungkin sisinya beda nih. Pada waktu Yosia Raja Yehuda, bilang aja lu mau nongol. Mau in frame ya? Merusak aja ya. Mau in frame. Muat gak? Muat gak? Jangan, kamera atas aja. Udah atas aja lah ya. Sayang lo bener loh, sayang lo nih. Saya nggak ketemu papanya Steffi nih. Kalau ketemu saya pengen ngobrol nih masalah ini nih, masalah silsilah Yesus yang di Matius nih. Mesir tahun 2000 sampai 1788 BC, Babylon 612 sampai 539 BC. Medi Persia 612 sampai 550 Itu ada coretan BC. aku kayaknya. Ini kayaknya gambarnya Steffi Iya, ya. gambar aku waktu kecil kayak Ini ada nomor handphone, tutup ya. Udah nggak berlaku juga kayaknya. Oh, ini nomor telepon bokap. Enggak, udah lama nggak tahu itu nomor. Ini raja-raja Persia, Cyrus atau Kores, ada di sini ayatnya. Ahasiweros. Nah, ini yang bosnya Haman. Tahu Haman? Haman itu tahu. Hah? Itu tahu. Haman itu juga disebut di Quran. Kemudian Darius ini yang memperbolehkan bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Artasasta ya? Artasjasta apa nih? Artasastra. Tulisannya ini sih huruf besar semua tapi nyambung semua sih. Raja Assyria yang menyerang Israel. Oh, keren loh, bener loh nih. Lengkap ya? Komplit bener loh. Gua aja nggak sampai begini. Domba jantan dengan tanduk 2 pucuk. Domba jantan ini mewakili kerajaan apa nih? Medi dan Persia. Daniel 8:20. Tuh, ini berarti dari Daniel aja ditulis semua. Ini adalah penglihatan Daniel nih. Muncul 4 kerajaan, kemudian pada akhir keempat kerajaan Daniel. Ini apa? 2 raja-raja, Raja Yoas, Raja Amasya. Bang. Bantal. Keren. Ini apa nih? Kayal Daniel 7. Pada tahun yang pertama tuh. Oh, ini dari Wahyu nih, Wahyu 17 nih. Maka 4 ekor binatang besar-besar naik dari dalam. Wih. Nah, tuh ya. Munculnya kuasa baru. Gue nggak usah bacain semua lah ya, kalau gue bacain semua lama nih. Pemisahan pertama agama Kristen terjadi pada abad ke-12 ketika terjadi perpecahan antara gereja timur yang bermarkas di Konstantinopel dengan gereja barat yang bermarkas di Roma. Pemisahan kedua terjadi di bawah pimpinan Martin Luther pada abad ke-16 yang sekarang dikenal sebagai Reformasi Protestan. Nah, ya. Itu dia paham tuh. Dalam 300 terakhir, kelompok evangelis muncul khususnya di Amerika melahirkan banyak sekte, misalnya Metodis, Baptis, Presbyterian, dan Pantekosta. Dalam 3 dekade terakhir, gerakan karismatik nih telah memasuki apa nih ya? Semua lini. Buku berjudul By Their Blood Christian. Nah, ini ada potongan apa nih?
koran kayak gitu. Kerajaan Medi atau Farsi, Ezra, Cyrus. Strategi gerakan, lu tuh ngapain sih, Glenn? Strategi gerakan saksi Yehova menurut hasil penelitian Pusat Pengagaman Kementerian Agama mencatat sejumlah strategi, yaitu melakukan adaptasi kepada calon penganut saksi Yehova, melakukan pendekatan secara individu calon penganut. Pendekatan ini bisa langsung juga bisa berkorespondensi melalui media-media sosial yang online. Oh, ini apa ya nih? Ini kayaknya strateginya saksi Yehova kali ya. Apa nih? Yesaya 40:22. Hitungan kedua, bilangan 26, berumur 20 tahun. Oh, ini yang tadi silsilah nih jumlah-jumlah bani ini. Dalam tahun 1900, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 537 bahasa dan pada tahun 1980, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1811 bahasa. 1980, 1811 bahasa. Mewakili 96% dari penduduk dunia. Pada tanggal 6 Februari 1756, Gereja Anglikan mengadakan puasa sehari untuk merendahkan diri dalam mengenang gempa bumi. Apa nih? Ini atau apa ya? Yehova, sekte kepercayaan saksi Yehova atau saksi Yehova pertama kali dikembangkan oleh seorang, ini kameranya kenapa nggak kesini, Li? Oleh seorang misionaris Australia, Frank Rice, di Medan, Sumut, pada bulan Juli 1931. Apa nih? Sesungguhnya berasal dari barat kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan nama Jehovah Witness atau Jehovah's Zeugen. Mereka menolak doktrin Tritunggal karena di dalam kitab suci mereka tidak memaparkan keberadaan Tritunggal tersebut. Saksi Yehova dibekukan dalam tahun 1976. Setelah reformasi, kemudian pemerintah kembali mengizinkan saksi Yehova beroperasi. Saksi Yehova semakin besar terutama di kota Medan dan kota-kota besar lain di wilayah Sumatera Utara. Emang bokap saksi Yehova? Enggak. Hah? Enggak. Kan neliti dia. Ini menarik nih. Roma, Julius Caesar, pemimpin Republik Roma, tewas terbunuh pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi di tangan dua pembantu dekatnya, Marcus Brutus dan Cassius Longinus. Julius Caesar pembuat kalender Masehi yang hingga kini masih berlaku. Ia mempunyai keturunan bernama Octavian yang mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan nama Kaisar Augustinus. Nih, keren nih. Alkitab Bishop tahun 1566, Alkitab Geneva 1560, Alkitab Taverner 1551, Alkitab Agung 1539, Alkitab Matthew 1537, Alkitab Coverdale 1537, Alkitab Wycliffe 1392. Keren loh bokap lo ini bener. Gua aja nggak pernah nyatet sampai segini loh. Gereja Presbyterian, Lutheran, Metodis, Episkopal, Pengikut Kristus. Anak sulung Israel banyaknya, sampai 22.273 orang dari umur sebulan atau lebih. Lewi ini, 22.000 sebulan atau lebih sebagai pengganti anak sulung Israel. Bilangan 3, 1-51. Apa nih? Perdana atau apa ya? Posisi sebelah timur. Yehuda, Isakar, Zebulon, jumlah sekian. Posisi sebelah selatan, pemimpin Ruben. Buset deh. Ini jumlah-jumlah orangnya sampai ditulis begini. Posisi sebelah barat, Efraim, 40.500. Manase, jumlah 108. Sebelah utara, Dan, Aser, dan Naftali, 157.000. Bani Lewi, pengawal kemah perhimpunan, 603.550 orang. Bilangan 1 dan 2. Keren. Ini tadi udah ditulis 603.550. Tidak termasuk suku Lewi pada hari pertama, bulan kedua, dan tahun kedua setelah keluar dari Mesir. Raja-raja Persia, ini tadi udah. Cyrus, Darius, Artaxerxes. Artaxerxes. Sampai tahun-tahunnya ditulisin semua coba.
nubuatan 1260 tahun, mulai dari 538 sampai 1798. Macetnya intelektual disebabkan firman Allah tertutup di sebagian besar dunia. Dan pada tahun 1798 masa kepausan berakhir dengan apa nih? Apa nih? Nggak jelas tulisannya. Sejarah, gempa bumi, kegelapan, apa nih? Pameran, berjatuhan bintang, 19 Mei, Samuel William dari Harvard melaporkan bahwa kegelapan menutupi langit. Oh, fenomena alam nih mah. Tuh, Babylon. Ini penting nih. Ini penting karena ini masuk ke dalam sejarah bangsa Israel juga, karena mereka kan dijajah kan. Yang awalnya dijajah oleh Babilonia, kemudian Persia, kemudian Yunani atau Roma. Penting nih bener. Pada tahun 533 dalam sebuah surat yang disertakan sebuah kode atau dalam kode Justinianus, Kaisar Justinianus mengumumkan uskup Roma kepada seluruh gereja. Kepala seluruh gereja. Maka pada tahun 533 diperkirakan awal daripada 1260 tahun nubuatan yang terdapat di dalam kitab Daniel 725, Wahyu 12:6 dan 14, Wahyu 13:5-7. Kemudian pada 1798 sesudah tahun 538 Gereja Katolik Roma menerima pukulan yang mematikan. Kemenangan-kemenangan hebat yang diperoleh pasukan Napoleon Bonaparte di Italia membuat Paus berada di bawah belas kasihan pemerintah Prancis yang revolusioner. Berarti bokap ini juga peminat politik nih berarti nih, kalau gitu nih. Politik iya, dia Gedung suka. Parlemen Inggris di London, Great Wall. Waduh, sampai segini-gininya. Keajaiban-keajaiban dunia, piramida, taman gantung, patung Yesus. Faros. Taman gantung Babylon. Loh, kok ada hepatitis? Ini berarti penyakit dong. Wih, keren dong ini bener di buku ya. Saya aja nyatet nggak sampai setahun-tahun yang begitu loh. Ada sih, tapi nggak sekomplit inilah. Nggak sekomplit ini. Makanya ini buku sebagian. Yang lebih detail tuh sebenarnya ada. Oh, yang diambil Diinin saudara sama yang saudara, itu ya? yang majelis gereja. Keren. Nah, saya juga diberi ya. Ini ada 2 Bible. Yang pertama nih Bible, ini Holy Bible ya. Iya. Ini foto bokap. Iya. Foto masih muda. Iya. Kok nggak mirip? Mirip dong. Mirip ya? Mirip dong. Wes. Dia emang bewokan sih. Siapa nih namanya ini? Ini siapa namanya? Ada tulisannya namanya siapa nih? Hein Yosef. Hein Yosef. Oh iya, waduh pintar sekali kamu ya. Oh, ini ada marganya. Iya udah. Ini ada marganya nih. Iya, emang ada marganya. Perlu dikasih lihat nggak nih? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Ini ada marganya. Ini Bible nih ya. Coba kameranya mana? Old and New Testament. Authorized. Itu ada teman bokap, dia pendeta juga, sampai dia bilang jangan kasih itu Alkitab dua-duanya ke sembarangan orang. Serius? Karena itu benar-benar tahun lama banget kan. Yang ngomong siapa? Iya, pendeta sendiri. Oh gitu. Ini Authorized King James Version. Ya. Jadi ini kalau yang di dalam sejarah Bible tuh dikenal sebagai versi disebut AV, Authorized Version. Nah, tapi ini sebenarnya King James Version-nya. London and New York, Collins. Ini tahun berapa ini? Wih. Ini masih cetakan Inggris loh, nih lihat nih. Printed in Great Britain. Makanya nggak sembarangan sebenarnya. Ini bokap bisa dapat dari mana ini? Nggak tahu deh. Nggak nanya gue waktu itu ya. Nggak terlalu ngedetail. Nah, ini mungkin yang disebut dengan sebutan apa? Red Letter Bible. Yes. Atau Bible huruf berwarna merah. Kalau kita lihat yang di 4 Gospel, itu kalau yang dianggap sebagai ucapan Yesus, dia dikasih tanda apa? Warna merah. Nah, ini kan New Testament-nya. Yeah. Nah, New Testament ini tuh Red Letter Edition, ya kan? Translated showing our Lord's word in red, ya. Memperlihatkan kata-kata Tuhan
kita dalam warna merah. Mm-mm. Nah, ini lihat. The Gospel according to. Ini masih ada tulisannya ya. The Gospel according to ya. Artinya ini adalah kalau dalam dalam terjemahan umumnya atau istilah terminologi dari kekristenan itu Injil karangan Matius. Jadi karangan. Karangan. Sama di Alkitab itu juga ada Ini kan ya. tulisannya Ya, karangan. nanti kita lihat ya. Mm-mm. Pertanyaannya, kalau ini Injil karangan Matius berarti ini firman Tuhan bukan? Bukan. Karangan manusia kan. Karangan. Saklok. Menurut Saklek ya kita ya. karangan menurut according itu menurut. Benar apa enggak? Menurut. Iya menurut karangan. Dalam bahasa Indonesia karangan. Ini kita lihat nih. Sama di Indonesianya juga ada. Yang Alkitab bokap gue ya. Nih. Lihat nih. Lembaga Tahun Alkitab berapa? Indonesia Jakarta 1965 coba. Iya, itu aja ejaannya Ini masih aja udah kayak ejaan. begini nih covernya nih. Iya, itu sering diiniin dia. Ini Bible sama gue aja Tuhan Bible ini loh. Iya emang. Berapa itu, Pak? 65. 65. Sumbangan dulu ya. Nih baca nih. Hadiah dari pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat Kristen. Wish. 1965. Itu sampai udah tepuk ya kertasnya. Iya. Nggak, tapi kertasnya sih masih bertahan ya, cuman Iya, udah tepuk pinggirannya. sampai udah agak sobek, dilemin lagi ini pakai sobeknya pasti karena selotip. terlalu sering dibuka nih. Iya, itu makanya. Terlalu sering dibaca nih, buka tutup nih. Masih Orang ada dari kata-kata begini muda. nih. Sebermula. Ejaannya aja ejaan zaman bahala ya. Dulu ya. Coba di ituin. Kelihatan nggak? Masih kebacakan tuh? Tuh, masih ada tulisan begini nih. Sebentar. Masih jang-jang kayak masih dicet-cet. Ya, Ya, apa? jangan tuh DJA Mana ya. sih? Jangan. Op dah. Nah, ini tuh. Masih ada kata-kata sebermula. Ejaannya masih begini nih. Cerdik tuh. Masih pakai TJERDIK tuh. Tercerdik. Bahkan gue dari kecil kan suka disuruh baca tuh. Heeh. Kadang gue bingung bacanya gimana nih Pak. Waktu kecil ya gue nanya gitu loh. Buset deh. Coba ya kita baca ya. Kita Iya, coba iya. baca ya. Boleh dong. Iya. Tuh lihat. Ini lihat nih. Hampir semua ayat tuh ada apa namanya? Ada garis Iya, bawahnya. iya dong. Ini tandanya bokap baca terus ditandain. Iya, selalu. Tuh lihat. Ini baru nih, nggak buta Bible nih kalau yang begini. Enggak lah. Coba sekarang Orang kita. udah di kepala dia itu satu Alkitab istilah kata mah. Oh ya? Mm-mm. Ini apa kok tambahan harus benar? Oh, timbangan kok tambahan. Bilangan. Coba kita buka ya. 2 Raja-Raja. Ini. Yang tadi tuh yang jelas. Ini aja masih tulisan kitab Jusak. Masih pakai ejaan lama nih. Rusak. Iya, Jusak. Jusak. Rusak lama banget ya. Iya kan 65. Kamu udah lahir ya, Bang Glenn? Hakim. Kita kan seumuran saya, Pak. Enggak sih, ngaku deh. Nih, Samuel aja jadi Samuel. Awalnya Samuel. 2 Samuel. Coba. Kenapa itu? Kenapa dia? Samuel 2, 20, 19. Coba kita lihat. 2 Samuel, 21. Sorry. Yang tadi dong yang Matius. Ntar dong, ini kan masih perjanjian lama nih. Oh, kamu halus sekali ya 20. pergerakannya. Kok kamu suka gitu sih? Suka nyindir ya? Sebentar. Ini lihat ya. Sebentar. Nanti kita bandingin sama Bible yang baru ya. Mana sih tangan gua kok nggak kebaca? Nah ini. Ayat 19 nih. Dan lagi adalah pula suatu perang dengan orang Filistin di Gob. Maka oleh Elhanan bin Yara Oregim dibunuh akan Bait Lahmi. Perhatiin ya, ada nama Bait Lahmi ya. Saudara Goliat orang Geti itu, maka besar batang tumbaknya seperti pesa orang tenun. Ini gua nggak tutup ya, gua bukain yang Bible bahasa Indonesia nih. Bokap emosi loh kalau baca Alkitab yang tahun sekarang. Kenapa? Kok emosi? Banyak perubahannya. Oh ya, ini kita bandingin sekarang nih. Ya, kita bandingin. Jangan kaget ya. Gue juga baru tahu nih. Dibantu ya, tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Ya. Coba kamera.
Kamera. Action. Nih ya, ayat 19 ya, nih ya. Mm-mm. Kebaca nggak? Dan lagi adalah pula suatu perang dengan orang Filistin di Gob, maka oleh Elhanan bin Yara Oregim dibunuh akan Bait Lahmi, saudara Goliat, orang Geti itu. Maka besar batang tumbaknya seperti pesa orang tenun. Oke? Ini ayat 19 nih, langsung di bawahnya nih. Langsung gua nih, Dorong. nih. Mana ayat 19? Baca kok. Nah, nih. Coba. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Goliat kan? Yang tadi menewaskan siapa? Bait Lahmi kan? Mm-mm. Beda. Ini gua deketin deh biar nggak terlalu jauh deh. Ini 19 nih. Di sini membunuh siapa tuh? Kebaca nggak? Membunuh akan Bait Lahmi kan? Saudara Goliat kan? Yang di sini. Dan terjadi lagi pertempuran. Kemudian siapa nih? Nih. Menewaskan siapa? Goliat. Bait Lahminya nggak ada. Saudara Goliatnya nggak Kan ada. makanya papa tuh nggak pernah mau baca Alkitab itu. Waduh. Bukannya berarti dia nggak baca Alkitab tahun itu ya. Dia baca. Justru karena dia baca semuanya dan berbeda jauh, dia nggak respect. Apa ya? Bahasa gaulnya nggak respect. Hilang respect. Nggak hormat. Hah? Nggak percaya. Nggak percaya sih lu, dibilangin lu. Respect gimana sih? Nggak percaya itu istilahnya kalau orang Depok bilang. Nah, orang Depok ya. Kalau orang Depok bilang tuh nggak percaya, bilangnya bukan Oh, nggak gitu. percaya. Iya. Mas. Nih, sekarang saya penasaran, pengen saya buka lagi nih. Yang akording dulu tunjukin. Ntar aja. Dua raja-raja. Iya, itu dulu coba nih Kan yang tadi udah. tadi kan nyebutin ini di situnya. Ini yang Kan apa? di Inggrisnya nih ini. karangan Iya, gitu iya, ya. iya. Di Indonesianya ada nggak? Ada kan? Oke. Coba di zoom. Oke, kita buka nih. Mana kamera? Oh, kebanyakan. Kamera roll. Kejauhan. Yes. Pop. Buka jalannya keluar langsung. Kamu. Lagi. Kecilan. Oh, gini. Kok. Gini Nah, dong. ya. Nah. Coba di zoom lagi lebih dekat. Sayang bawel ya. Kok jadi lu yang ini sih? Ya semangat kan. Kan Kebaca? membuktikan kebenaran. Terus. Kurang gimana? Udah kan? Nih. According to Saint Matthew. The Gospel according to Saint Matthew. Kitab Injil karangan Matius. Karangan? Ya. Kalau karangan itu Itu firman. tulisannya apa? Karangan. Dia bisa baca kan? Iya nih, kitab Injil karangan Ya, terus? Matius. Maksudnya kalau karangan itu firman Tuhan bukan? Kalau karangan di karang lah. Ya karang. Ya kalau yang zaman sekarang udah nggak ada tulis karangannya, nggak ada. Nggak ada, makanya nggak ada. Oke. Makanya itu terus yang dibaca tuh. Tadi gua melihat yang mana ya? Kan ada dua, satu lagi dipegang nyokap. Oh gitu. Alkitab yang ini nih. Yang Nah sekarang kita mau lihat yang ini. Bentar ya. Ini pasti juga apa? Stevie juga pasti nggak pernah baca ini. Jarang. Tuh kecil gue dibacain mulu. Dua Jadi gue raja-raja. setiap Jumat malam tuh bener-bener Fani sini suruh baca. Oh gitu? Iya. Sama bokap? Iya, diceritain tentang gini-gini. Widih. Gitu. Dua raja-raja 8. Kita lihat nih. Nanti kita bandingin sama yang zaman sekarang. Coba. Mana ini? Kurang dekat ya? Keren ya sekarang ya. Studio kita ada kamera dari atas ya. Ya, luar biasa loh. Nih. Kitab Totalitas kan? judulnya Kitab Raja-Raja yang kedua. Ya. Sekarang kita lihat pasal yang ke-8 tadi kan. Ini ayat ke-26. Adapun umur Raja Ahasia pada masa ia naik raja itu 22 tahun. 22 itu apa? Likur aja nggak? Rolikur. Rolikur 20. Salah loh. Rolikur berapa? 22.
tahun berarti. Iya. Berarti 22 tahun kan? Iya. Loh, likur kok masih likur ya? Nggak tahu nih, 22 tulisannya. Baca kan? 22 baca. Ya kan? Maka kerajaanlah ia di Yerusalem setahun lamanya. Adapun nama bunda baginda itu Atalia, anak Omri, raja orang Israel. Perhatiin ya. Ada nama Ahasia, ada 22, ada Atalia, nama ibunya, ada Omri, ya. Atalia ini anak Omri kan, raja orang Israel. Sekarang kita lihat 2 Tawarik. Tawarik kedua, 22 ya 22. Ini kelihatannya kok bener ya ini yang ini ya. Ini Benar, lebih bukan bener. kelihatannya Iya. benar. Oh, nih ya. Nih kitabnya nih. Kitab Tawarik yang kedua ya, pasal 21, 22, 23. Nah, ini sekarang saya mau bacain yang pasal yang kedua nih ya. Ya, Ayat yang kelihatan. kedua nih. Ya. Adapun umur Ahasia, tadi Ahasia ada kan? Pada masa ia naik raja itu 42 tahun. Tadi 22 kan? 22 berapa tadi? 22. Ini 42. Maksudnya itu apa? Pak likur ya kalau 42 ya? Bukan noh. Dan kerajaanlah ia di Yerusalem setahun lamanya, maka nama bunda baginda itu adalah Atalia, anak Omri. Sama kan? Tadi ada Atalia, ada anak Omri kan? Ada Ahasia, ada raja, ya kan? Di sini berapa tahun? 42 tahun. Situ? Yang di sini berapa tadi? Berapa likur tadi? Nih, 22 tahun. Coba 2 likur tuh berapa? 2 likur tuh 22. Nah, ya udah. Di sini 22, ibunya namanya Atalia, anak Omri. Di sini 42 tahun. Ya, ibunya namanya juga Atalia, anak Omri juga. Sama nggak? Nih, ini ada Atalia. Ahasia, ini bokap nyatet nggak ya perbedaan ini ya? Kayaknya nyatet deh. Dan kalaupun itu pasti dia tahu tuh. Kalau bokap ada ya, dia tahu pasti. Tapi tadi di buku itu tadi kita nggak nemuin ya? Nggak nemuin kayaknya. Perbedaan umur Ahasia. Makanya ada bukunya. Coba deh ntar, insya Allah. Kalau ada ya? Gua minta. Coba ya. Oke, sekarang kita lihat karena ini Bible Bible lama kan? Sekarang kita coba lihat nih. Yesaya 42 ayat 8. Coba. Nih ya, Yesaya kan 4142 ya. Turun ke bawah. Pasal 42 nih ya. Ini 42. Naik ke atas ayat 8. Di sini apa nih? Bahwa aku ini Hua. Hua itu nama Tuhan berarti. Ia itulah namaku, kehormatanku tiada kuberikan kepada yang lain atau kepujianku kepada berhala. Aku ini Hua. Ini ejaan lama banget ini. Serius. Kan 65. Iya. Buset ya. Ini kalau yang di Selaber itu Allah. Aku ini Allah. Bokap lahir 1950. Oh, 50. Itu 1965. Berarti umur 15 tahun 15 dia udah mempelajari itu. Keren ya. Ini Hua. Kalau yang versi sekarang itu akulah Tuhan. Itulah namaku. Emang Tuhan itu nama ya? Itu kan Bapak Glenn. Itu kan Bapak Glenn. Yang nama tuh Bapak atau Glenn? Glenn. Glenn. Nama si Bapak sih. Tapi siapa? Abang. Bang. Oh iya. Yeah. Bang Glenn. Banget, biar kelihatan muda ya. Bang Glenn. Yang nama tuh Glenn atau Bang? Glenn. Glenn kan? Jadi akulah abang. Itulah namaku. Lu jangan emosi gitu, kenapa sih? Slow. Emosi mulu, nggak kawin-kawin makanya. Kawin udah, nikah belum? Apa gimana? Kawin lu sering. Oh, dulu ya. Yesaya 42. Nah ini lihat. Nih. Aku ini Tuhan, huruf besar semua ya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Sama kan? Yang tadi ini Hua, yang ini Tuhan. Jadi kalau itu Bang Glenn, yang jadi nama tuh Bang atau Glenn? Glenn. Nah ini kalau Tuhan ini apa?
Kita lihat lagi nih. Akulah Kita lihat. abang, itu namaku. Coba kalau di sini apa ya? Itu masih Tuhan juga. Hah? Tuhan juga di situ. Ini mah cuman pentatak doang. Yang belakang merah. Yang merah nggak ada perjanjian lama. Merah senja kan? Oh, ini mah perjanjian baru semua. Oh, yang ini kali ya? Itu yang warna biru maghrib. Biru apa? Biru maghrib. Orang mau biru telur asin, bro. Biru maghrib. Maghrib gimana sih? Biru maghrib tuh lebih muda daripada biru dokter. Maghrib mah jingga gitu. Itu just stabilo. Sulaiman. Nah, iya saya. Ini masih pakai ini nih. 42 ayat 8. Oh, ini masih pakai huwa, Glenn. Aku ini huwa tuh. Tahun berapa itu? Nggak tahu nih depan ini. Genesis. Nggak tahu nih tahun berapa. Depan, paling depan nih coba. Nah ya itu. Nggak ada tahunnya. Ini covernya. Ini cuma ditulisnya tahun tua tulis. Tulisnya tahun tua karena ini udah rusak sih mungkin covernya ya. Iya. Jadi diganti. Di sini masih pakai yang huwa. Yang Allah. Berarti nggak jauh beda tahunnya. Iya. Mungkin Bentar, 70 kali 70-an. Atau ya sudahlah. Pokoknya kita udah tahu lah ya. Huwa. Nah, berarti tadi yang ini pun juga sudah terjadi kesalahan nih. Kitab yang tua ini pun di dalamnya sudah ada kontradiksi. Tadi di 2 Raja-Raja 8:26, umur Ahazia waktu jadi raja 22 tahun. Di 2 Tawarikh 22 ayat 2, umur Ahazia 42 tahun. Nama ibunya sama Atalia, nama neneknya sama Omri. Atalia itu adalah anak daripada Raja Ahab, Raja Yehuda. Raja Israel. Ahab itu Raja Israel, Yosafat itu Raja Yehuda, Yosafat punya anak Yoram, Yoram punya anak Ahazia. Yoram itu kawin sama Ahab. Kawin sama anaknya Ahab namanya Atalia. Atalia itu yang menjadi ibu Ahazia. Umurnya beda. Berarti tahun yang zaman dulu aja salah. Tapi yang mengenai Goliat ini benar loh nih. Tadi yang Goliat yang benar yang mana tadi ya? Yang ini kan ya? Apa yang bahasa Inggris ya? Yang bahasa Inggris tadi ya, Glenn? Yang 2 Samuel 21:19. Yang mana yang ada? Yang ada nama lahminya. Yang lahmi yang itu, Yang bahasa Inggris ya? Yang tahun 65. 21. Indonesia apa? 21:19. Yang ini benar nih. Coba kita bandingin sama yang ini bahasa Indonesia nih. Samuel pertama, Samuel kedua, 21, 19. 21. Oh iya benar, yang bahasa Indonesia ini benar. Ada nama lahminya. Yang sekarang malah nggak ada nama lahminya. Nih. Nggak tahu. Padahal yang benar tuh harusnya ada nama lahmi. Kenapa? Karena di Tawarikh juga disebutin Elhanan itu membunuh Lahmi saudara Goliat. Kok malah yang versi sekarang malah nggak ada ya lahminya? Ya udah, nggak usah dipertanyakan lagi. Ya udah ya, biarin aja. Ya, udahlah, capek. Jangan minta dihapus. Panjang kali lebar kali tinggi nanti. Iya kan? Nggak boleh minta dihapus kan? Ya. Masya Allah nih, bener ya peninggalan papanya Steffi ini luar biasa loh. Ini Alkitab yang benar-benar tua nih, tahun 65. Tapi ya bukan purba ya, ini maksudnya masih yang tahun-tahun udah abad ke-20. Marga apa? Purba. Oh ya, marga lu purba ya. Oke. Tua ya berarti kamu ya? Dia udah tua. Iya, tua dia. Makanya jangan mau sama dia udah. Enggak. Jangan mau sama dia. Nggak mau. Oke, ya jadi alhamdulillah kita sudah ngobrol sama Steffi mengenai ini, jadi mengenang papa ya. Iya. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Ya walaupun papa meninggal bukan dalam keadaan muslim, tapi beliau nih kelihatan gitu bahwa ini seorang peneliti Bible. Kelihatan dari semua ayat-ayat itu ada coret-coretannya tuh, digaris bawain sama papanya Steffi itu. Hampir semua ayat. Lembar ya? Hampir semua lembar tuh. Tuh lihat.
Lihat, tuh. Setiap kali saya buka halaman pasti ada garis bawahnya. Selalu itu Ini lihat nih, di setiap halaman, tuh kan? kanan kiri depan Tuh. belakang dari awal sampai akhir. Tuh, Nggak Tuh. ada yang enggak. tuh halaman semua garis bawah. Bedanya cuma ada yang merah, ada yang biru. Bedanya apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Pasti nggak tahu. Keren benar. Ini berarti orang yang benar-benar baca Bible. Iya. Makanya dia kalaupun ini nggak sembarangan. Keren kan? Oh ya, saya tadi penasaran nama yang bahasa Inggris ini, yang Red Letter Bible. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan yang disebut dengan Red Letter Bible, artinya Bible yang ada apa namanya, ayat-ayat yang berwarna merah, contohnya seperti ini kan. Kalau yang berwarna merah ini berarti dianggap ini sebagai perkataan Yesus. Iya. Saya pengen lihat yang dianggap. Iya, kenapa dianggap? Karena yang nulis itu buku itu The Five Gospel tuh. Buku The Five Gospel itu yang mengidentifikasi ini perkataan Yesus bukan gitu. Coba saya pengen tahu deh. Yohanes 4:19. Coba nih. The woman said, kurang dekat. Kameranya nggak bisa otomatis ngedeketin sendiri gitu ya, Glenn? Beli lagi ya. Payah nih. Yes. Harusnya kan nggak usah manual begini ya. Iya. Cari yang ada remote-nya kenapa, Glenn? Tadi saya mau bilang ada remote-nya tuh sebenarnya. Iya. The woman said unto him, Sir. Itu apa tulisannya? Sir ya? Ya. Sir itu apa? Tuan. Hah? Tuan. Tuan. Coba kita lihat di sini ya, yang Alkitab yang bahasa Indonesia yang lama ya. Sir, yes, sir. Oh, ini namanya masih Yahya nih, namanya tuh Yahya. Yahya itu Yohanes maksudnya. Kitab Injil karangan Yahya. 4:19. Ini. Besok jangan pakai kamera kok, pakai drone. Lalu kata perempuan itu, Lebih ini ya pakai drone ya. lalu Luar kata biasa. perempuan itu kepadanya, wah Tuan, ini Sir, berarti benar ya? Ya. Sir Tuan, Sama. cocok, sama ya? Sinkron. Linear. Coba kalau yang sekarang. Coba yang sekarang ya kita lihat ya. Ya. Yang sekarang ya. Besok beli drone kok. Jadi kalau kamera tinggal pakai dulu. Iya. Kita lihat yang sekarang ya. Emosi aja. Sabar ya. Bukan maksud gua kan, gua capek Glenn. Maju mundur di sini. Orang mah yang otomatis gitu ya. Beli drone besok gue ada di sini. 4:19. Nih. Kebaca? Ayat Kurang berapa? mundur tuh kan. Oh. Nih. Kata perempuan itu kepadanya. Apa di sini? Seorang Apa ini? Tuhan ya. Iya, Tuhan. Tadi kan Wow. Sir, Iya. Tuhan. Kok ada haknya? Kok jadi Tuhan? Kenapa? Udah biarin. Kita jangan minta dihapus. Nggak boleh minta dihapus. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini Atau kita coret? suci orang. Jangan. Nggak boleh. Kalau garis bawain boleh. Ya. Ya, tuh ya. Jadi ini bukti bahwa ada perubahan. Ya. Ada perubahannya selain daripada hurufnya itu sendiri, maknanya juga berubah, beda. Ya kan? Ya, sebenarnya kalau mau dibongkar lagi masih banyak sebenarnya. Tapi Stevie udah ribut mau pulang, gimana dong? Udah malam ya? Udah malam ya? Ya, alhamdulillah hari ini kita mungkin belajar sesuatu ya. Dan ini juga mengenang papanya Stevie, jadi bukan kita mau bikin Stevie sedih, enggak. Ya. Tapi ini kita mau menunjukkan bahwa ada orang yang mengaku Kristen, belajar Bible, tapi nggak ke gereja ya. Gimana dong? Gimana tuh? Papa galak nggak sih dulu? Tegas. Oh tegas. Sering diomelin dulu sama Papa? Pasti sering? Ya kalau salah pasti diomelin. Nyolong mangga? Enggak lah. Oh. Sedih banget gue nyolong mangga ya ampun. Enggak, gue justru gak pernah ngambil. Jadi bokap tuh naruh dompet di mana nggak pernah gue ini. Oh gitu ya. Wah hebat dong. Kalau gue ini doang sih paling ya. Bandel sama nyokap ya. Cekcok deh. Aduh berisik deh lu pada. Ini gitu. pasti tomboy nih Glenn. Enggak, gue emang tomboy kok dari kecil. Bener kan?
Iya, tomboy. Bener tomboy. Tomboy dari kecil. Emang bener tomboy? Bener tomboy gue dari kecil. Kenapa Anda bilang enggak ya? Gua tomboy. Iya. Jadi faktor U. Kok U sih? Iya, udah ngantuk. Kirain uban. Enggak. Coklat sekarang dia. Hihi. Oke. Ada kelihatan ubannya kok. Oke. Fi, ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin yang sudah Islam sama yang belum Islam mungkin mau kasih pesan? Yang sudah Islam ya bersyukur dong. Bersyukur. Terus apa mau ditingkatin mungkin? Harus ditingkatin Harus. dong. Apanya? Sholatnya, Sholatnya, ilmunya juga. ilmunya, puasanya. Iya dong, puasanya. Asik. Masa kalah sama gue sih? Gue Asik. full loh. Asik. Sombong lo baru ya? 2 hari aja. Enggak, maksudnya Kita lihat nanti dia berapa hari ya. Oh iya. Aduh. Nah, buat yang belum Islam gimana? Ada pesan? Silakan. yang belum Islam udah lu pelajarin deh. Bener. Pelajarin apa? Coba hati lu kebuka dikit deh. Oh, Jangan terlalu fanatik oke. sama kekristenan lo. Lu open minded dikit lah gitu istilahnya. Gitu ya. Kan ada Kristen yang benar-benar fanatik yang benar-benar nggak mau mempelajari Hmm. Islam atau agama lain gitu kan. Coba deh lu open minded dikit, terus kebuka dikit otak lo, jernihin dikit gitu sih. Asik, jernihin dikit. Frontal ya saya ya. Aduh, ini boleh ini Glenn nih. Gitu ya. Iya dong, Jadi, biar open minded itu Ya. maksudnya dalam hal apa? segala hal. Jadi kayak misalnya, oke, lu misalnya udah tahu nih mengenai Kristen segala macam garis besarnya. Apa salahnya sih lu coba pelajarin agama lain gitu? Setidaknya kan Kalau kita boleh nggak Mudah-mudahan pelajarin dapat agama hidayah. lain? Hah? Kalau kita boleh nggak pelajarin kita kan agama dari lain? tadi mempelajari agama lain. Oh, kan? iya. Iya. Bisa aja jawabnya. Bisa dong. Kelamaan di Saya Bekasi besar ya. di Jakarta loh. Besar di Jakarta tapi bahasanya masih bahasa Bekasi ya. Enggak juga. Lu udah kelamaan di sini masih nggak caya doang. Ah, orang Depok ya. Oke. Kalau gitu, makasih banyak ya, Sevi ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan obrolan kita nih yang ya obrolan ringan aja begini bisa apa namanya? Ini nggak ada meningkatkan skenario atau iman. skrip ya, sama Ini nggak ada sekali skrip nggak ya? ada. Nggak ada kan? Nggak Ini ada. kan lepas aja kan karena kita kan awalnya tujuannya kan mau bahas bukunya bokap kan. Nggak ada. Ini aja masih belum bisa pakai remote ini. Nah, itu dia. Aduh. Tangan harus naik terus ke atas ya kok ya. Pakai drone nanti muter-muter di atas kepala gua gitu. Boleh lah, boleh. Luar Coba. biasa. Ada yang resolusinya bagus gitu ya. Tapi berisik dong. Tapi berisik dong. Kode ya? Apa komisi? Enggak. Mau minta komisi sama dia? Bukan. Kode ya. Oh, Mau kode. ganti kamera baru ya? Mau beli drone katanya. Iya, jangan. Oke, kalau gitu nggak ada pesan lagi? Udah itu Cukup? aja. Nggak ada doa buat nyokapnya gitu? Semoga. Semoga. Insya Allah. Oh iya. Sekarang iya. jadi pengusaha baju ya? Ah, masih kecil-kecilan Oh, kok. kecil-kecilan. Insya Allah ya. Drifting ya. Iya, Bang Glenn baru beli ya? Iya dong. Baju apa? Drifting. Drifting tuh bukan yang ngesot-ngesot begitu. Beda kalau aki-aki ya memang ya. Beda. Nggak, drifting bukan yang ngesot-ngesot mobil ngesot itu. Thrifting. Oh, drifting. Tolong dihujat silakan netizen. Coba nih, baru sekali udah kurang ajar gimana ya? Oke, kalau gitu kita udahan ya. Udah 1 jam lebih. Mudah-mudahan obrolan kita nih, candaan kita, ini adalah semua candaan loh ya, nggak serius loh ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa ya. Amin. Nah, kita juga di sini dalam rangka membentengi akidah saudara-saudara yang Muslim, juga mencegah aksi pemurtatan. Ya, karena itu memang adalah visi dan misi dari YPM Kan atau waktu itu kita pernah juga kan Iya. sama Kohani datang Iya, yang betul. murtad itu ya. Ah iya betul. Tapi itu nggak usah lah. Hmm. Oke, kalau begitu sebelum saya tutup, terima kasih banyak sekali lagi buat Sevi ya. Jangan kapok. Yap. Jangan kapok bawa kuenya maksudnya. Oh gitu. Ya kebetulan aku juga dagang kue ya. Oh iya tuh. Sevi juga ternyata, Masya Allah ya, sama mamanya bikin apa kue nastar. Ya, Boleh. nastar kue-kue Jadi lah. kalau mau pesan kemana? Ya, kodon dia aja Japrik.
Ke gua. Oh, ya udah. Kan kalau banyak yang bonus minta nomor dia. Nah, iya jangan. Jangan. Ada yang takut kayaknya, ada takut pesaing kayaknya. Apa? Oh. Jadi kuenya apa aja? Kue nastar, terus kue apa lagi? Ya, kue kering lah. Oh, kue kering. Bolu juga. Bolu. Itu tadi aku bawa balapis Manado ya. Mana coba kasih lihat nih kuenya nih. Bikinan Steph ini, wes. Bikinan Steffi, bikinan nyokap ya, lebih benar. Bikinan Oh, nyokap. ini. Gua nggak bantu bikin. Kan gue puasa. Oh iya. Nih, kue lapis apa namanya? Balapis Manado. Lapis Manado. Pakai kacang apa ini? Kenari. Kacang kerani. Kenari. Oh, kalau kerani. Kenari. Kerani. Emang beda sih kalau udah umur. Haucu. Rasa kabel itu. Udah bawa aja bawa. Udah bawa. Udah bawa, sama ininya Ya juga. udah bawa. Tolong. Makan dulu kok. Oke, ya tuh kan jadi Ngerusak deh emang ya. baik, kalau gitu kita pamit ya, undur diri ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua di sini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia ya. Juga tidak ada yang kebetulan malam ini Steffi bisa datang ke studio. Mudah-mudahan Silaturahmi ya, dadakan lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan ya. Saya ingin mengulang juga pesan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang juga ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya atau juga yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI ya dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIJ Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekali lagi makasih ya Steffi ya. Nanti Sama-sama. jangan kapok bawa kuenya ya sini ya. Iya. Sama bajunya juga boleh lah ya. Baju apa tadi? Drifting ya? Thrifting. Oh, thrifting. Nggak jelas. Oke, kalau begitu kita jumpa lagi nanti di konten-konten kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.